Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin.
Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, Bapak Ibu Jemaat GPS dimanapun berada. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa kasih Tuhan, kasih setianya dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Mari kita sambut pujian, kehormatan dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku.
bersorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus, Engkau tetap Allah yang kami sembah. Kami muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita terus mau bersyukur kepada Tuhan, Allah kita yang sanggup mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah yang sanggup merubah yang tidak baik menjadi baik. Mari kita sambut Tuhan kita dengan terus bertepuk tangan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik,
kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau Allah yang telah lebih dulu mencintai setiap kami ya Tuhan Yesus. Biarlah apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan Yesus dalam kehidupan kami ya Bapa, kami terus mau bilang Tuhan, kami mencintai Engkau lebih dan lebih dan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta
tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, tibalah saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan kemurahan Tuhan untuk menyingkapkan kebenaran firman Tuhan dalam kasih-Mu, sehingga kami diajar, ditunjukkan kesalahan kami, diperbaiki kelakuan kami, dan dididik kami dalam kebenaran. Puncak mujizat dalam diri kami adalah ketika Kau dapatkan kami hidup dalam kebenaran. Untuk itu Roh Kudus, berotoritaslah. Sebab kami siap diubahkan sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah tak tergoyahkan. Dari aspek terminologi, tak tergoyahkan artinya tetap teguh, tidak rubuh. Melalui adanya gangguan, adanya proses untuk bisa rubuh, tapi tetap tak tergoyahkan. Itu artinya tak tergoyahkan. Kalau tanpa adanya kemungkinan untuk rubuh, kalau tanpa ada angin sesuatu yang membuat dia rubuh dan tidak rubuh, itu namanya bukan tak tergoyahkan. Kalau tidak ada sesuatu yang membuat dia jadi rubuh, menggoyangkan dia, ada angin mendorong dia, itu namanya tak tergoyahkan. Tetapi karena ada yang memungkinkan dia rubuh, tapi tetap tidak rubuh, itulah namanya tak tergoyahkan. Ini persepsinya supaya kita samakan. Sekali lagi, kalau tidak ada kemungkinan yang membuat dia rubuh, jadi nggak rubuh. Bukan itu konteks tema hari ini. Tetapi karena ada kemungkinan dia rubuh, tetap tidak rubuh. Itu namanya tak tergoyahkan. Kita ambil firman Tuhan dari Lukas 6. Ayat 46 sampai ayat 49. Saya bacakan buat saudara. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, konteks kebenaran ini adalah bagian awal-awal Tuhan memuridkan murid-muridnya. Kalau kita paralelkan dengan kitab Matius, ini bagian khotbah di bukit. Dasar pelajaran Kristen. Sebelum lebih jauh murid-muridnya mengikuti Yesus, dasarnya harus kokoh. Ini penting sekali. Tema ini, perikop ini. Dua macam dasar. Dan ini kejadian nyata di kalangan orang yang datang kepada Yesus. Saya ulangi. Kejadian nyata di kalangan orang yang datang kepada Yesus.
Nah, saudara yang kekasih, diambil ilustrasi tentang rumah. Satu rumah, datang air bah, datang banjir melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Rumah yang kedua, sama. Ketika datang banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Maka rumah yang pertama, representatif dari tema kita, tak tergoyahkan. Rumah yang kedua, yang harus kita hindarkan, yang menjadi rubuh. Pertama, orang Kristen harus tahu bahwa Tuhan punya rencana menebus setiap manusia. Sampai Yesus anak tunggal Bapa di surga, pribadi yang mulia, mau mengorbankan dirinya pada kita, pasti ada tujuan yang sangat mulia. Oleh karena itu, setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus, seringkali orang nggak sadar bahwa kita manusia masih punya konsep nilai, paradigma, mindset menurut si aku, yang konsep nilainya dangkal dan rapuh. Apa itu? Gampangan, instan, mau dinilai manusia, bukan dinilai Tuhan. Akhirnya, apa yang terjadi ayat 46? Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan? Ini representatif, orang ini datang kepada Tuhan. Jadi ini dua macam dasar dialamatkan kepada orang yang datang kepada Tuhan. Orang gereja, orang Kristen dalam konteks ini. Kalau kita bawa dalam konteks masa kini. Bukan di luar gereja. Karena orang itu teriak Tuhan, Tuhan. Dan diterjemahkan katanya dalam rumah yang kedua ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku. Mendengar, udah datang. Dia dengar perkataan Tuhan. Dia dengar perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Di sini masalahnya. Nah, kita bertobat lahir baru nggak serta-merta memiliki pikiran perasaan Kristus. Makanya sama dengan Paulus berkata kepada jemaat Roma, jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaruan budimu. Tanpa pembaruan budi, nggak bisa kita berubah. Termasuk konsep nilai. Maka, banyak orang Kristen, perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen datang ke gereja sudah menganggap rohani. Datang ke gereja sudah menganggap rohani. Bahkan ikut melayani, jadi worship leader, singers, dan mungkin pendoa syafaat, ikut menyembah, bahkan mungkin khotbah. Dianggap identik sudah pelaku firman. Nah, ini yang bahaya. Ahli Taurat orang Farisi, Tuhan katakan dalam Matius 23 kepada murid-muridnya, ahli Taurat orang Farisi sudah mengambil kursi Musa, kedudukan Musa. Maka kata tulis, dengarkanlah dan lakukanlah semua yang diajarkan kepadamu.
Dengarkanlah dan lakukanlah semua yang diajarkan kepadamu. Kenapa Tuhan suruh dengarkan dan lakukanlah? Karena ajaran mereka bagus. Dan ahli Taurat orang Farisi menganggap memahami firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan, dianggap sudah rohani. Atau dianggap sudah pelaku firman. Tidak. Tidak. Melakukan firman itu menyangkut kelakuan. Makanya Tuhan Yesus katakan, tetapi jangan kau ikuti kelakuan mereka. Karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Dan kata Tuhan, akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, pelaku firman, maka dia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Tanpa dasar. Gak ada pegangan dia untuk pondasinya. Tanpa dasar. Sangat lemah. Tanpa dasar. Akibatnya, ketika ada badai dan banjir, rubuh. Dan kebanyakan orang Kristen, bahkan tidak sedikit para aktivis gereja seperti ini. Malah kalau di Matius katakan, pada zaman akhir banyak orang teriak, Tuhan, 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 aku banyak mengusir setan demi namamu. Dalam bahasa Yunaninya, kata mengusirnya terjadi, bukan nggak terjadi. Tuhan, 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 aku banyak bernubuat demi namamu. Dalam bahasa Yunaninya, kata nubuatnya terjadi. Jangan lupa itu terjadi. Bahkan berikutnya, banyak orang berkata, Tuhan, Tuhan, aku banyak melakukan mujizat. Banyak melakukan mujizat demi namamu. Kata melakukan mujizat itu terjadi masalahnya. Terjadi, bukan nggak terjadi. Tapi Tuhan nggak ragu berkata, aku tidak kenal engkau. Enyah kau pembuat kejahatan. Aku tidak kenal engkau. Karena khotbah, melakukan mujizat, pelayanan di gereja, tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan sehari-hari, itu namanya tidak pelaku. Dan ini rubuh. Dan sayangnya, mayoritas orang Kristen di gereja, mayoritas pelayan di gereja, bahkan tidak sedikit pendeta, representatif dengan rumah yang kedua ini. Nah, Tuhan kehendaki tidak seperti itu. Boleh kita datang kepada Yesus melayani, tapi dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, dalam menggunakan keuangan, di jalan raya, ngantri, kita harus jadi pelaku firman. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya kata Tuhan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Yang sangat serius dalam hidup ini. Masuk gereja, keluar gereja. Ikut penyembahan, worship leader, singers, pemain musik. Majelis pendeta muda, pendeta pembantu, atau pengkhotbah, gembala pendeta penuh. Tapi tidak melakukan firman. Itu serius. Itu serius. Sakit kanker tidak serius. Bahkan kalau kita taat protokol kesehatan, disiplin, kena COVID-19 pun nggak serius. Bukan upah COVID-19 maut. Upah dosa. Apa itu dosa? Ketidaktaatan itu maut. Itu serius. Maka ditegaskan Tuhan ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Pelaku. Ini nilai. Makanya Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkan firman Tuhan siang dan malam serta melakukannya. Ini penting sekali.
Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, jangan lupa. Kita seringkali menganggap bahwa orang yang berbahagia adalah orang bisa khotbah. Orang bisa mendoakan orang sakit sembuh. Enggak, Tuhan enggak pernah mengalamatkan firman Tuhan tentang kebahagiaan di situ. Tetapi mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, merenungkannya dan melakukannya. Jadi bisa khotbah, sistematis khotbah bukan ukuran pelaku. Mendoakan orang sakit bukan ukuran pelaku. Mengasihi istri, tunduk pada suami, menghormati orang tua, tekun baca firman Tuhan, rajin membalas kejahatan dengan kebaikan, mengampuni kesalahan orang lain, tidak menyimpan kesalahan pasangan, kesalahan orang lain. Itu pelaku. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, ekonomi goyah. Walaupun kita ikut goyah, tapi kita tetap mau berkorban kepada tetangga kiri kanan sanak famili yang sulit makan. Itu pelaku. Kalau saya bisa khotbah, tapi pelitnya auzubillah min dzalik, nggak berani berkorban, itu tidak pelaku. Maka apa yang disamakan Tuhan hal ini? Aku akan menyatakan kepadamu tentang dengan siapa ia dapat samakan. Apa itu? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Caranya apa? Orang itu menggali dalam-dalam. Kalau menggali dalam-dalam, itu perlu kerja keras, Bapak Ibu. Itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Makanya orang yang nggak rubuh tidak suka dengan instan. Kalau orang bertobat lahir baru, dimuridkan dia, fokusnya bukan lagi mujizat-mujizat kesembuhan. Bagi orang gak percaya, Tuhan berkata, pergilah beritakanlah Injil. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Kita mendoakan orang sakit sembuh, orang lain, bukan ke arah kita. Orang lain, supaya orang gak percaya yang mata rohaninya masih buta, mata jasmani yang masih melihat, perlu dia melihat kesembuhan, lumpuh berjalan, membuat dia percaya sebagai jembatan, bukan sebagai tujuan. Tapi bagi orang percaya, fokusnya bukan lagi mujizat-mujizat kesembuhan. Karena buta celik, lumpuh berjalan, kusta sembuh, itu instan, seketika. Tapi kalau kita mau fokus melakukan firman. Apa itu pelaku? Fokusnya bukan janji Tuhan. Karena janji Tuhan bukan kita lakukan, kita terima. Fokusnya perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Fokusnya perintah, pelaku. Dan itu tidak bisa instan. Karena pertama, ada dalam diri kita ini melawan untuk berlaku firman. Makanya kita harus sangkal diri. Kelemahan pasangan, kelemahan anak kita, sepupu kita, adik kakak ipar kita, kelemahan mereka, kelemahan teman gereja, bisa membuat kita goyah dan jatuh dalam dosa. Tapi kita harus pikul salib. Ini perlu proses yang tidak sebentar. Menggali dalam-dalam. Dan apa berikutnya? Dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi, kalau zaman dahulu harus dikorek itu pondasi dalam-dalam, ketemu batu, dikorek lagi. Itu proses panjang. Nggak ada dulu proses misalnya dicor beton, semen. Enggak. Itu kalau katanya dalam Matius, dasarnya di batu, diletakkan di batu, dikorek batunya. Itu kerja keras. Perlu sangkal diri, pikul salib. Makanya Paulus bilang, orang baru bertobat jangan melayani dulu. Perlu dia punya pondasi yang kuat. Dan itulah pelaku. Dan orang pelaku berikutnya apa? Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Nah, ini lagi pelajaran.
orang pelaku firman dengan orang tidak pelaku firman, masalahnya sama, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Aneh kalau ajaran, kalau orang percaya nggak mungkin kena COVID-19. Ini aneh. Ini ajaran di awang-awang, bisa menyesatkan. Percaya nggak percaya, bisa kena COVID-19, bisa nggak kena. Bagi orang percaya, kalau dia sudah ikuti protokol kesehatan dengan ketat, termasuk dokter-dokter orang percaya, dia ikuti protokol kesehatan termasuk APD dan sebagainya, akhirnya kena COVID-19. Itu kena air bah. Tapi walaupun tubuhnya lemah dan bisa mati, imannya tidak goyah. Ada orang yang pernah saya bina, dokter, 2 hari sebelum meninggal, dia bilang apa melalui istrinya? Pak Pendeta, suami saya bilang begini, kalaupun dia dipanggil Tuhan, dia tetap bersyukur. Dia sambut panggilan Tuhan dengan syukur. Itu tidak roboh, tidak jatuh, tetap teguh, tidak goyah. Itu namanya tidak goyah. Soal sakit atau tidak sakit bukan ukuran. Kecuali Anda mencobai Tuhan, Anda nggak taat aturan pemerintah sebagai alat Tuhan. Anda pergi ke supermarket ke orang ramai tanpa pakai masker. Itu sembrono, itu tidak taat. Anda kena COVID-19. Anda kena COVID-19 itu berdosa. Bukan kena COVID-19-nya, tapi proses kena COVID-19-nya. Anda tidak pakai masker, nggak taat. Itu yang dosa, bukan COVID-19 ansinya. Jadi, jangan ada orang punya pemahaman, percaya kepada Yesus, nggak kena kesulitan, nggak kena penyakit, nggak kena COVID-19. Itu menyesatkan. Orang percaya nggak percaya, kalau diumumkan bahan bakar naik, tetap berlaku kepada mereka semua. Percaya atau nggak percaya, sama. Orang percaya atau nggak percaya, kalau gunung meletus di desanya, tetap dia harus mengungsi, tetap. Kalau nggak pasti kena, kalau terlambat pasti kena. Orang percaya atau nggak percaya, kalau negara ini kena COVID-19, tetap ada kemungkinan orang percaya kena. Kalau Anda ikuti protokol kesehatan dengan benar, dan Anda kena juga, sedih sebentar aja, setelah itu senyum. Mungkin itu alat Tuhan memanggil kita naik ke surga. Bisa saja. Kan enak. Kalau benar-benar itu sarana Tuhan, alat Tuhan untuk kita dipanggil ke surga. Sekali lagi sepanjang bukan karena kesembronoan. Maka kita nggak goyah, tetap taat. Stefanus pun dilempari batu, mati. Tetap nggak goyah imannya. Bahkan puncak imannya terjadi. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka Bapak, Ibu harus kita tekankan berulang-ulang. Dimanapun, kapanpun. Setiap orang percaya harus mengerti. Datang ke gereja perlu bagus. Melayani perlu bagus. Khotbah perlu bagus. Tapi itu tidak identik dengan pelaku firman. Maka orang Kristen tidak cukup sekedar datang ke gereja. Tidak cukup sekedar aktivis di gereja. Orang Kristen harus kerja keras, menggali dalam-dalam, tekun baca Alkitab. Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tekun baca firman Tuhan. Kemudian kejar perintah Tuhan. Taati, lakukan. Itu pelaku, lakukan perintah Tuhan. Bisa jatuh tapi tidak tergeletak, bukan rubuh. Jatuh, bangun lagi. Kalau kita gagal, bangun lagi. Sangkal diri, pikul salib. Terus, akhirnya kesukaan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika ada badai bentuk apapun. Kesulitan dengan kelakuan istri, kesulitan dengan kelakuan suami, tetap kita taat dan setia mengasihi mereka. Kita nggak hianati perkawinan kita, nggak goyah. Ada konflik di gereja, tetap kita rajin ke gereja. Tidak undur kita ke gereja. Dan kita tetap menjadi terang dan garam. Orang yang menyakiti kita pun tetap kita kasih. Itu namanya tidak goyah. Dan itulah Kristen sejati. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, ubah paradigma kita. Orang Kristen bukan sekedar pendengar firman. Bukan sekedar aktivis gereja. Orang Kristen semua harus kerja keras. Tekun baca firman Tuhan.
tekun berdoa, tekun mau menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan pernah menyerah. Sehingga itu yang merubah paradigma kita, tata nilai kita, mindset kita. Sehingga si aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, menuju kepada bukan berkurang tapi habis. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Kristus gambaran dalam Filipi 2 ayat 5 sampai seterusnya, yaitu dia taat dan setia sampai mati di kayu salib. Maka marilah kita taat dan setia apapun masalah yang Anda hadapi. Pandemi ini selesai tahun ini atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi, terserah. Badai apapun yang kita hadapi, tetap kita dalam pertolongan kasih karunia-Nya, tetap tunduk kepada kerajaan Allah dan melakukan kebenarannya. Maka Allah Immanuel menyertai kita dan menguatkan kita, memampukan kita setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tetap teguh, tidak goyah. Badai apapun, gelombang apapun, masalah apapun yang kami hadapi dalam kehidupan sementara di bumi ini. Tetapi kami jangan gagal fokus. Itu bisa terjadi kalau pondasi kami kuat dan kokoh. Sama seperti rumah, menggali dalam-dalam. Perlu kerja keras, perlu proses waktu yang tidak singkat. Dan meletakkan dasarnya kepada batu. Meletakkannya kokoh. Oleh karena itu dalam nama Yesus, tolonglah setiap pendengar kami Tuhan. Semua jemaat-Mu menjadi orang-orang yang tekun menggali firman Tuhan dengan sehat, disiplin, dan senantiasa minta tolong Roh Kudus untuk jadi fokus kami kepada perintah Tuhan, pelaku firman, bukan sekedar membaca, bukan sekedar mengetahui dari aspek knowledge, pengetahuan, bukan sekedar aktivis gereja, jadi pembina di remaja, di pemuda, pengurus, atau jadi worship leaders, singers, pemain musik, bahkan bisa khotbah, bukan sekedar itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kami mau sangkal diri, mau pikul salib, supaya kami tetap setia menjadi pelaku-pelaku firman. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini Tuhan, dengan segala kekayaannya seperti yang Kau maksud. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Dan dalam nama Yesus, melalui pertolongan Roh Kudus, tolong kami mengimplementasikannya, sehingga teruji kami taat dan setia. Dan ketika ada badai-badai yang menggoda kami untuk tidak setia, kami tidak tergoyahkan. Karena Kristus di pihak kami, membela kami, memberikan kekuatan. Karena kami tak sepenuhnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dalam hidup ini selain taat setia menjadi pelaku firman Tuhan sampai garis akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga, supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya ajak jemaat angkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan,
terimalah damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya.